Ini belakang bolong ya Mas ya? Hah? Ini belakang ini nggak nempel dinding toh? Enggak, Ada nempel. selah. Ada selah, iya. Tadi soalnya ngintip di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini kita datang ke Jakarta. Lebih tepatnya ke studio RJL 5. Dan tentunya berjumpa dengan Mas Fajar. Yang biasanya saya nonton di YouTube ini. Waduh, kebalik, saya nonton Om Hao nih. Sekarang bisa tontonan langsung. Ya Mas Fajar, Ya, terima halo. kasih ini sudah Waduh, diterima datang ke sini. kita yang makasih nih, akhirnya collab-nya jadi nih. Iya. Kemarin dem-deman mulu doang. Iya Mas, ini kita teori dulu di ruangan istilahnya. Oh, Besok boleh. kapan-kapan kita ke lapangan langsung. Iya. Ke lokasi. Bener banget, siapa tahu nanti banyak yang request tuh kan. Iya. Kemana. Kalau kepingin kemana Mas? Di Tanah Jawa ini misalkan, Mas Fajar. Kita sih selalu biasanya kalau RJL itu kan lagi ada yang baru nih, segmennya yaitu pasca tragedi. Nah, di mana kita itu menyusuri sebuah lokasi yang memang pernah ada tragedi di sana tuh, gitu. Nah, banyak banget pasti kan tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa gitu. Kayaknya nggak habis-habis sih. Iya kayak dark tourism gitu ya. Iya, bener banget. Iya. Kalau suka tahun berapa Mas? Misalkan kita bagi timeline waktunya gitu. Karena kan ada kontemporer, ada kolonial, bahkan peristiwa-peristiwa lampau gitu. Pingin banget dikunjungi mana gitu Mas, yang ada tragedinya. Kalau bagi aku ya, bagi aku tuh yang menarik itu dari zamannya setelah merdeka, Iya. Bung Karno itu sampai ke Pak Harto itu banyak banget sih kayaknya yang hal-hal menarik gitu. Apalagi saat itu kan media nggak kayak sekarang gitu. Iya, nggak ke expose gitu ya. Tapi Betul banget. tempat-tempatnya ataupun saksi-saksi sejarahnya masih ada. Gitu. Bener. Jadi kan ada di Medium 60, 70, Iya. 80, 90. Bener. Gitu. Nih aku cerita aja ya. Iya, Dulu iya. tuh pernah ke desa Legetang. Oh iya. Jadi tuh ada di dekat dataran tinggi Dieng gitu ya. Jadi ada satu desa tuh yang dia menghilang dalam waktu semalam gitu. Nah, kita ke lokasinya langsung. Di sana itu sempat bingung kan. Karena yang kita lihat itu petani lagi nyangkul gitu kan. Kita tanya coba ke sana. Ternyata misi gitu, tahu desa Legetang nggak? Oh nggak tahu. Mereka nggak tahu gitu. Padahal prasastinya itu di belakang Om Hao. Jadi ada satu monumen yang ditujukan itu untuk memperingati bahwa tahun 1955 ini pernah ada kejadian desa hilang dalam semalam gitu loh di sana gitu. Nah nggak tahu apakah merekanya nggak tahu atau mungkin mereka nggak mau jawab gitu ya. Tapi bagi aku agak miris sih gitu. Karena di situ pernah ada satu kejadian loh gitu, dan setelah aku angkat kisahnya desa Legetang itu banyak yang ngetek juga di IG story gitu. Oh bang, udah di tugunya gitu. Gitu sih, karena bisa jadi wisata sejarah juga sih, bahwa di sini tuh dulu pernah ada perkampungan, tapi karena gunungnya itu kan apa ya, yang jadi perdebatan ilmiah kan, ini gunung ini meletus gitu. Nah mereka itu sudah membangun apa namanya untuk mencegah itu kan kalau misalnya terjadi longsor gitu, tapi seakan-akan longsornya itu loncat langsung ke desa mereka gitu. Nah dihubung-hubungkan dengan, jadi di desa itu dulu tumbuh tanaman yang subur gitu. Nah mereka tapi suka maksiat gitu. Nah sedangkan desa-desa lain enggak. Jadi setiap sore itu mereka suka nari-nari yang nanti ada hubungannya dengan melakukan ritual seks seperti itu. Iya, jadi kayak desa yang diazab ya Mas ya. Nah, Modelannya, banyak yang kasarannya menghubungkan ke arah sana, seperti itu sih. Iya, kalau tempat-tempat tragedi memang pasti ada prasasti Mas. Sebagai tetenger ya, atau penanda gitu. Dan memang banyak sekali di Tanah Jawa sendiri, beberapa tragedi-tragedi termasuk 65 tuh Mas. Nah, itu ada juga tuh, terus 98. Terus beberapa kejadian-kejadian bencana alam itu pun juga ada sih di Tanah Jawa sih banyak, dan kita juga menelusuri beberapa tempat-tempat itu gitu. Tapi nanti misal
kita jalan bareng, kita coba nyari yang KTJ juga belum pernah, RJ5 juga belum pernah. Itu menarik banget sih. Iya. Ya kalau selama ini saya kan ngikutin juga Mas. Kalau di RJ5 sendiri paling banyak cerita itu dapat dari mana Mas? Itu. Nah jadi kalau kita itu kan mengusung kisah horor tragedi, sama ada yang horor the untold story itu. Jadi banyak yang masuk itu yang memang dia punya tragedi juga di balik cerita horor yang dialamin gitu ya. Makanya banyak juga yang ngirim kisah dia tersesat di gunung, hilang di gunung gitu, atau bahkan tragedi misalnya dia kecelakaan atau misalnya nyaris meninggal karena korban santet gitu sih. Iya, kalau tentunya kita membahas tragedi itu kan satu peristiwa kontemporer yang belum lama terjadi ya. Apakah ada yang keberatan Mas ketika itu pernah naik gitu atau kemudian di take down gitu? Karena kita pernah sekali sih gitu. Oh, pernah juga? Pernah. Itu jadi membahas tentang gereja setan. Oh. Nah, di salah satu kota es gitu. Di Jawa, bagian timur. Masih ada gerejanya? Ada. Masih aktif. Salibnya kebalik dong? Ya pokoknya gereja setan gitu. Terus kemudian sudah tayang, sudah bagus Mas. Akhirnya karena narasumbernya ya kita kan teman ya waktu itu, ya udah deh santai aja, nggak perlu kita tutup-tutup gitu, cerita padanya. Selang beberapa hari itu kena teror dari ada dia punya keluarga, terus itu masih aktif Mas, atau masih pernah jadi pengikutnya gitu, minta untuk kebaikan bersama ini di take down gitu. Pernah sih ada beberapa yang kita bahas tentang, ini sebut ya nggak apa, lubang buaya kita pernah juga, terus ada di salah satu pabrik gula. Jadi ya peristiwa kontemporer yang berkaitan sama pertengahan 60-an itu juga kita sempat nggak boleh gitu. Kalau selama ini Mas Fajar udah syuting nih, terus udah jadi, habis itu ada yang pihak keberatan atau narasumbernya takut, atau dari pihak RJ5 sendiri akhirnya ini nggak usah tayang atau disensor atau apa, itu pernah Mas? Itu tentang apa kalau boleh tahu? Jadi dulu tuh pernah naik ya kisah waktu itu di Gunung Salak tahun 2007. Jadi dia tuh kayak mengadakan acara sekolah gitulah untuk kayak semacam mengenal alam lebih jauh gitu. Nah, karena dia ketua panitia pengawasnya, jadi dia itu yang bertanggung jawab sekali dengan acara itu gitu. Pada saat kejadian, saat itu semuanya normal-normal aja, sampai ketika anak-anak sekolah itu masuk ke daerah kawah, tiba-tiba mereka tuh langsung berjatuhan gitu Mas. Dak gitu. Nah, ada juga yang si panitianya itu lari, ikut jatuh juga akhirnya gitu. Nah, di situ pada kacau kan, situasi chaos gitu, orang pada bingung. Ini kenapa kok pada jatuh gitu. Nah, mereka pengen ngebantu lah intinya. Ketika itu konten naik, memang masih ada rasa penyesalan sekali dari narasumbernya gitu. Tapi banyak juga yang meminta take down karena itu mengandung apa ya, mereka tuh udah jangan diingat-ingat lagi lah kejadiannya gitu, meminta take down. Tapi si narasumber itu bersikeras karena ya lu nggak tahu kan perasaan gue selama ini memendam kisah ini gitu, bahwa sampai hari ini gue tuh masih merasa menyesal gitu. Ini kan gue yang mimpin gitu, bisa terjadi kejadian seperti ini gitu sih. Nah itu banyak juga yang minta di take down ya. Akhirnya karena kan kalau tragedi itu kan kalau belum lama terjadi kan keluarga korban Mas. Betul sekali. Lebih tepatnya itu. Sehingga di sini juga merasa seperti menghantui gitu ya Mas ya. Iya. Seolah-olah menghantui di sini itu rasa nggak enak gitu ya. Bayang-bayang, dan tapi sebetulnya dari kisah itu ya memang kisahnya tuh tragis gitu ya. Kita ini di masa depan itu bisa belajar gitu bahwa oh ketika misalnya mengadakan acara alam dengan adanya kisah seperti ini kita bisa lebih berhati-hati lagi nih gitu, khususnya ketika misalnya memasuki kawah-kawah yang ada di gunung misalnya. Misalnya kan kayak dulu ada satu kejadian yang tadi tidak jauh dari Dieng juga kan, kawah Sinila ya kalau nggak salah itu Mas. Iya. Saya pernah itu juga nonton itu juga kan, nggak ada ininya atau Mas, nggak ada bau, nggak dapat, tiba-tiba orang meninggal semua gitu. Gitu. Kalau kita ngomong kan tadi sedikit nih Mas ya tentang 65. Dulu pernah juga Mas ada konten yang mungkin sudah akan naik atau sudah akan siap tapi nggak boleh gitu. Atau ceritanya
menakutkan ya. Itu. Kalau 65 itu dulu kita lebih bahas sisi sejarahnya sih. Sejarah murni. Sejarah murni dan itu udah tayang sih. Karena kan dulu ada beberapa teori tuh tentang G30S kan. Nah, kemarin kita wawancara salah satu teori yang dikembangin sama Profesor Salim Said sih. Itu udah tayang sih tuh kalau itu. Iya. Yang itu misal kesaksian siapa yang waktu itu mau dijagal selamat gitu. Oh, itu belum sih. Belum ke sana sih. Iya, tapi dalam menghimpunnya itu berarti kan loh Mas, nyari langsung riset atau datang ke desa-desa atau relasi itu atau gimana Mas untuk mencari narasumber? Kalau aku kan emang suka baca gitu ya. Nah, dari baca itu kadang mikir ini kayaknya menarik deh buat dibikin konten, coba kita riset dulu yuk gitu. Nah, kayak Legetang itu satu kampung kita telusurin tuh yang tahu kisah desa Legetang. Nah, ini ada misterinya juga sih. Saat kita lagi nyari narasumber, ada satu kakek-kakek itu di rumah, dia pakai sarung gitu. Nah, aku coba tanya kan, ini kayaknya kakek-kakek jangan-jangan masih hidup nih pas kejadian Legetang, kan 1955 kan. Misi kek gitu. Tahu tentang desa Legetang nggak gitu ya? Nah, dia tuh ngomongnya aku nggak ngerti ya, mungkin bahasa Jawa gitu ya. Waduh, ini orang ngomong apa ya? Terus aku panggil lah temenku yang ngerti bahasa Jawa kan. Ternyata dia nggak ngerti juga nih kakek ngomong apa ya. Wah, ini orang Jawa nggak ngerti. Mungkin bahasa Jawanya beda apa gimana. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam rumah si kakek-kakek ini. Jadi kakek-kakek itu kayak lagi di teras gitu lah. Kita ketok-ketok, misi Pak. Tadi katanya di rumah ini ada yang namanya si A gitu ya, aku lupa namanya. Oh, ada, lagi mandi orangnya, tunggu aja ya. Oh, lagi mandi. Ya udah, akhirnya kita keluar, si kakek-kakeknya hilang. Padahal itu jalan itu lurus doang gitu Mas. Nah, akhirnya ada yang lari, itu temenku ngeliat, aku juga lari, si kakek-kakek itu udah nggak ada di jalan lurusan. Loh, ini kakek-kakek ngomong aja udah pelan, masa dia bisa lari kayak Sonic kan nggak mungkin kan? Nah, akhirnya setelah kejadian itu, ada kayak yang bisa ngelihat hantu gitu bilang, itu sebenarnya salam dari penduduk Legetang tahu buat lu, lu yang bener lu, nakut-nakutin gua aja lu gitu ya. Nggak tahu ya walau alam ya. Oh iya. Berarti selama narasumber datang ya Mas ke studio gitu, mereka kan membawa cerita-cerita, kita ngambilnya yang horor lah gitu, dari yang itu ringan sampai dengan yang ekstrim. Setelah kejadian itu misalkan menceritakan tentang korban, menceritakan tentang pembantaian ataupun tragedi, atau yang merasa mungkin disantet atau kena pelet atau ada yang pasang susuk atau apa, itu ada yang tertinggal nggak Mas? Atau merasa yang ekstrim ada sosok ataupun entitas apa gitu? Iya, ini dulu jadi zaman-zaman awal aku bikin Om Ahmad ya, obrolan malam Jumat itu, ada satu masa itu aku nggak bisa tidur sebulanan lah. Sebulan full? Iya, jadi saat itu aku masih kerja ya. Jadi misal jam 12 tidur, jam 3 itu udah kebangun. Dan selalu kebangunnya itu jam 3 malam. Oh. Di situ aku mikir, ini kenapa ya gue bangun jam 3 mulu, jam 1 tidur, jam 3 bangun, jam 12 tidur, jam 3 bangun. Sedangkan jam 8 itu kan kita udah harus kerja kan. Mati nih lama-lama tidur sebentar doang kan. Nah, di situ sempet stres tuh. Aku mikir jangan-jangan ini hantunya ngikut atau gimana gitu. Karena kan banyak yang bilang ya, kalau kita cari di media sosial katanya jam 3 malam itu saatnya mereka kuat gitu kan. Iya. Gitu. Nah, sampai akhirnya di satu waktu, nah untungnya ini larinya ke arah yang bener gitu. Ada temanku, aku ajak ngopi gitu, karena nggak bisa tidur ya, udah ngopi aja dah. Nah, aku ajak ngopi, di situ aku curhat lah, cerita lah gitu. Bro, gue lagi stres nih gitu. Stres kenapa lu? Gue nggak bisa tidur, gue bilang. Nah, nggak bisa tidur? Orang kan stres nggak punya uang mau gimana gitu, ini nggak bisa tidur gitu. Jadi gue jam 1 pagi tidur, jam 3 bangun gitu. Apa karena narasumber gue ceritanya kan nggak cerita di film, plot twist semua ya. Apa karena itu ya? Gue jadi ketempelan atau gimana gitu. Nah, tiba-tiba dia teriak tuh. Wah, keren banget lu, kata dia. Ah, keren gimana? Orang nggak bisa tidur, dia bilang keren kan. Harusnya di situ lo bersyukur, katanya. Bersyukur? Masih gue nggak bisa tidur, gue bersyukur, kata dia. Nah, waktu itu memang dia membawa sisi agama lah. Jarang orang yang bisa bangun jam 3 pagi. Itu tandanya lo disuruh
sholat tahajud untuk ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Nah, untungnya ngarahnya ke yang benar sih, Om Hao. Iya. Jadi setelah saat itu bangun, ya udah sholat tahajud aja. Iya. Kalau jam segitu memang kritis, Mas. Jadi kritis, ada yang disebut kalau di mimpi itu kan puspa tajem. Jadi itu terjadi di atas jam 12, tapi sebelum subuh. Orang yang mimpi di rentan waktu itu biasanya firasat. Jadi bukan sekedar bunga tidur. Dan jam-jam ini juga sama halnya seperti dua waktu yang lain. Seperti hanya jam 12 siang sama maghrib. Gitu. Jadi entitas-entitas itu memang kuat, dan kalau menjelang subuh itu mereka sebenarnya bertukar dengan kita. Jadi ketika subuh mereka off, kita subuh bangun on, dan sebaliknya. Kalaupun maghrib kita off, mereka on, gitu. Jadi maghrib ataupun siang jam 12 itu kan pantang untuk tidur. Ya memang ada penjelasan medis juga. Tetapi kalau pas sepertiga malam itu memang selain bisa dijelaskan secara religi ya, secara agama, ada juga tempat di mana portal ataupun gerbang antar dimensi terbuka. Oh, emang seperti itu ya? Iya. Sehingga terkadang kalau pengiriman sesuatu hal, entah itu pelet atau santet atau apa berkaitan dengan menyelakakan atau untuk ini ya, untuk pemikat, itu kalau nggak maghrib ya jam-jam itu, Mas. Jadi orang-orang dulu kan disarankan jangan tidur sore atau pas malam-malam, lebih baik sembahyangan atau sebenarnya jangan terlelap, karena ini zona-zona kritis. Gitu. Selain untuk orang-orang yang mendalami laku spiritual, itu tempat-tempat ataupun waktu-waktu itu memang pas atau tepat untuk menyerap energi alam semesta. Selain memang menjadi portal penghubung itu tadi gitu. Iya sih, memang sebelum temenku itu nyaranin yang ke arah sana, memang aku merasa kalau banyak yang hadir tuh di kamarku ya, gitu. Makanya aku sempat, ini jangan-jangan hantu yang mana nih yang ikut gitu kan. Karena memang jujur cerita-cerita narasumber di RJL itu kan nggak tahu ya, serem banget gitu. Plot twist udah kayak film, dan kami tuh RJL 5 nggak men-setting si narasumber untuk cerita seperti itu. Jadi memang dia cerita aja gitu. Apa adanya. Pada waktu itu juga ya, on the spot gitu ya. Betul. Iya. Nah makanya saat itu kepikiran apa nih hantunya ke gua sekarang gitu kan. Iya. Tapi untungnya akhirnya larinya ke arah sana ya. Setelah kejadian-kejadian itu ada hal-hal aneh nggak, Mas, di sini gitu? Kalau di sini, nah ini menarik nih. Tadi kan sempat bahas yang cerita belasan santri meninggal di Gunung Lawu kan, tahun 87. Jadi saat itu datang nih narasumber-narasumber dari Jawa kan. Nah datang narasumber dari Jawa, kita syuting tuh sampai jam, kalau nggak salah jam 3 pagi gitu. Pulang kan, nah editorku datang paginya tuh jam 7 kalau nggak salah. Dia ketok-ketok pintu, ada anak kecil ngomong, nggak ada kuncinya gitu. Nah si editor kan nggak ikut syuting semalam kan. Oh ini jangan anak kecil si narasumber Gunung Lawu ini kali dia ngebawa anak kecil gitu kan, udah bapak kan. Oh ya udah dia tunggu kuncinya. Nggak lama datang orang bawa kunci tuh. Pas dicek di dalam nggak ada orang. Kosong gitu. Oh ini anak kecil siapa? Karena sebelumnya si narasumbernya itu malam-malam pas di WC di bawah itu digedor-gedor juga sama anak kecil. Cepat gitu. Nah narasumber itu bilang, ada anak kecil di sini ya, kata dia. Anak kecil? Nggak ada, Pak. Gitu. Nah tadi Om Hao bilang juga katanya ada anak kecil di sini. Iya, jadi kalau yang tadi saya ceritakan ini ada di channel RJL 5. Iya, nanti betul. bisa nonton ke sana. Gitu. Jadi ada memang sedikit ini ya. Jadi memang dari awal saya masuk itu ada anak kecil bahkan dari tangga, Mas. Dari tangga bawah. Tadi kan saya makannya nggak enak nih naik pakai sepatu gitu. Terus jadi kayak mau copot nggak gitu, soalnya kalau naik ke atas sepatunya dilepas gitu. Terus akhirnya jadi tak lepas saja, tak kotor gitu. Jadi ini entitas yang dibawa, Mas, salah satu yang dibawa. Saya belum nonton atau apa, tapi pernah tidak membahas tentang tragedi yang melibatkan anak kecil. Itu udah entitasnya ini ketinggal di sini, dan entitas itu memang suka dengan kebersihan, Mas. Dan seolah-olah seperti penunggu atau penjaga tak kasat matanya kantor. Si anak kecil ini ya? Tapi
bentuknya ini sih Mas, anak kecil perempuan sebenarnya. Perempuan ya? Iya, anak kecil perempuan usia ya 5 tahun lah, badannya nggak terlalu besar gitu, maksudnya ya agak kurus dikit gitu. Dan biasanya lari antara sini ke sini, atau di toilet atau di tangga, 3 tempat itu. Area teritorinya gitu. Selain memang ada beberapa entitas-entitas yang tadi juga kita bahas di RCL 5 ya, yang sosoknya tinggi, hitam serem. Itu yang cerita ini loh, apa Mas tadi? Persalinan gaib. Persalinan gaib itu pun juga menggunakan sebelah kanan saya ini sebagai portal. Gitu. Jadi ini portalnya Pak Fajar. Yang terbentuknya dibentuk seperti portal entitas astral untuk keluar masuk gitu. Memang awalnya ya tembok biasa, tapi karena terlalu sering dan ketika orang kesini itu kan tentunya membawa dan ada yang terbawa, tertinggal di sini. Ya ini kan saya belum nonton nih Mas, kayaknya lama banget di video. Pernah bahas tentang anak kecil nggak? Coba Mas Fajar inget-inget. Ini dulu ya, jadi keingetan nih Om Hao. Iya, iya. Di kantor yang lama itu, kita lagi wawancara salah satu kuncen yang terkenal di Jakarta. Kuburan lah, saya nggak sebut kuburan mana ya. Iya, iya. Itu lagi maghrib, kita bertiga tuh lagi sholat maghrib. Si kuncennya ini nggak sholat gitu. Nah tiba-tiba kuncennya ini lari ke toren air. Lewatin kita yang lagi sholat di ruang tamu. Jadi nggak kusuk kan? Ngapain nih orang lari ya? Nggak lama dia lari lagi ke WC. Lewatin kita. Ada apa nih gitu kan? Nah abis aku salam, terus si kuncen ini keluar. Bang Fajar, punya garam nggak kata dia? Garam? Buat apaan bang gitu? Ini ada anak kecil di WC ganggu banget nih, kata dia gitu kan. Wah garam nggak ada be, adanya kapur barus, bisa nggak gitu? Nggak bisa lah Bang Fajar, kata dia, masih kasih kapur barus, kata dia. Nggak ada be, kalau garam udah biarin aja, selama ini kita nggak pernah diganggu kok, bilang kayak gitu. Nah perjanjian anak kecil yang sama ya. Ini belakang bolong ya Mas ya? Hah? Ini belakang ini nggak nempel dinding loh? Nggak, ada nempel. selah? Ada selah, iya. Tadi soalnya ngintip di situ. Oh ngintip anaknya? Iya. Waduh. Kayak gini itu loh Mas, balik. Cewek? Kayaknya cewek sih, rambutnya agak Orang panjang. Belanda bukan? Bukan. Bukan ya? Tapi nggak Belanda, Indo kali ya? Jepang? Indo kayaknya Mas. Indonesia? Indo itu Belanda Campuran? campur. Ya, Indo itu loh. Ya kayak inilah, Campur, mix. barat-baratan mukanya ya? Itu. Cuman kayak rambutnya segini. Cuman ini kayak digini dulu Mas. Dia pakai baju jadul emang, baju putih. Ada motif titik-titik. Tapi langsungan gitu bajunya. Dan ini, tapi anehnya itu ini. Kaki kiri pakai sepatu, kaki kanan nggak pakai. Sehingga kadang terdengar kayak suara sepatu kiri aja doang. Gitu, di tangga terutama. Iya, apa dicolong lagi di masjid kali ya? lari sini, dan saya merasa ini memang portal Mas. Jadi mungkin pernah di kantor lama, karena saya yakin ada beberapa benda itu yang memang dari kantor lama yang masih ngikut. Itu sebagai kayak ini ya, sangkarnya. Jadi ketika pindah sini juga entitas ini ikut, dan ketika itu jadi gerbang antar dimensi, semua entitas bisa nembus lewat situ. Tapi dia senang di sini katanya ada yang ngasuh. Ada yang ngasuh? Nenek-nenek di sini. Nenek? Agak bungkuk gini. Siapa tuh? Kalau jadi merinding. Kalau tempat ini kan ya Mas ya, sudah jadi seperti ini ya waktu ditempati ya? Atau masih kosong sih. Masih kosong. Ya? Ada apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa. Kalau itu katanya yang punya teritori rumah ini gitu. Nah ini yang ngasuh gitu. Jadi yang kayak penjaga pembuka tutup gerbangnya Mas Fajar di sini. Si cewek ini? Nenek. Tapi serba putih Mas dia. Jadi pakai baju kayak kebaya putih, bawan putih, terus agak bungkuk. Nah ini yang ngasuh dia bilang gitu. Jadi kalau ada siapa yang masuk, kalau kosong ya dikasih tahu, kalau kurang bersih juga dikasih tahu. Terus terkadang ada siapa dilihat dulu gitu. Termasuk kadang ada beberapa barang berantakan yang
tiba-tiba ya nggak rapi-rapi banget, tapi itu agak dibenerin gitu. Misalnya ada ini yang minggir gini tuh Mas, mungkin ceroboh atau apa ya, lupa, nanti agak tengah. Oh, dibalikin lagi tuh? Ini entitas positif. Oh. Itu yang memfilter kalau ada beberapa narasumber datang ke sini membawa entitas negatif. Oh gitu? Salah satunya mereka yang kena kiriman, misal kena pelet atau santet itu kan ada di dalam tubuhnya. Nggak bisa Mas kalau nanti masuk terus tinggal lama-lama di sini. Gitu. Karena pernah ada yang terkena kayak gitu, pelet atau santet itu, kemudian ruang ini jadi panas. Karena entitas itu ternyata keluar, dipaksa dia keluar. Jangan sampai ketinggal di sini dan ganggu orang yang di sini karena ini tempat orang kerja, katanya dia gitu. Itu sih Mas. Iya ya, ini saya jadi keingetan dulu tuh pernah collab sama salah satu artis. Suruh ceritain pengalaman horor yang pernah saya alamin. Iya. Nah, saya itu kalau banyak cerita horor ya, tapi cerita horor yang pribadi dialamin itu nggak terlalu banyak gitu. Pernah dulu di rumah itu nyaris kesurupan, saya lagi cerita gitu kan. Jadi satu masa, saat itu lagi jam 1 pagi, jadi depan rumah saya itu kuburan gitu. Temen saya ini dulu memang terkenal zaman SMA bisa ngeliat hantu gitu. Cuman kan saat itu kita masih zaman jahiliyah ya. Ini orang ngada-ngada kali gitu, apa gimana. Nah dia cerita lah saat itu, dia cerita kalau dia lagi liburan sama teman-temannya nih. Waktu itu saya nggak ikut, ke puncak. Nah pas di puncak itu dia sudah melihat banyak entitas gaib. Itu nggak senang dengan keberadaan teman-teman SMA itu. Nah dia ngingetin tuh, lu di sini jangan sompral ya, jangan minum-minum, mabuk-mabuk, sama jangan pacaran gitu. Nah cuman waktu itu dia ngingetin malah dikatain sama temennya, udah lalu masih muda bro, nggak usah gitu-gitu katanya kan. Nah akhirnya pas subuh itu si cewek tiba-tiba nari begini, neng kene bahasa Jawa, padahal dia nggak bisa bahasa Jawa. Nah rame tuh kesurupan. Nah lagi cerita kayak gitu berdua tuh hampir jam 1 pagi, tiba-tiba leher saya tuh kayak ada niup gitu. Gitu. Apaan nih gitu kan. Merinding juga. Kayak di film-film kan. Bro kita ke dalam aja yuk, ke kamar gitu kan. Nah cuman si dia ini nggak mau, takut hantu lo ya, takut ya. Wah apaan, gue mau nggak takut gitu-gituan. Nggak, namanya masih muda ya. Akhirnya kita masuk ke ruang tamu doang. Nah pas di ruang tamu itu dia cerita lagi tuh, kesurupan neng kene. Sampai dia suatu waktu terdiam gitu. Kita bingung dong. Wih, kenapa lu gitu. Terus tiba-tiba dia begini. Shh gitu. Nggak lama dia gitu, tiba-tiba saya nyekek dia. Saya nyekek tapi saya nggak mau gitu. Nah disitulah saya teriak-teriak tuh. Allahu Akbar. Minta tolong ke keluarga. Itu naik tangga itu, mohon maaf ya, udah kayak anjing gitu. 4 kaki. Sampai akhirnya pas di atas, dikiranya maling. Karena kan jam 1 pagi kan. Nah saat itu bokap udah bawa samurai, teman saya naik itu udah mau ditebas tuh, untung nggak kejadian saat itu. Nah akhirnya saya itu lemes banget tuh, udah kayak apa ya, kayak orang habis main futsal 2 jam lah. Padahal begitu doang gitu. Nah akhirnya saya tidur, besok paginya ada salah satu keluarga saya yang bilang, itu temen lu jahil tuh kata dia, hantu yang di depan pohon dipanggil suruh nakutin lu katanya. Nah cuman dia nggak bisa ngimbangin, hantunya marah. Makanya lewat lu marahnya katanya gitu. Wah, geblek nih orang. Apa namanya? Manggil-manggil hantu ya. Nah, akhirnya saya sekolah, saya coba klarifikasi tuh. Wah, lu main manggil-manggil hantu ya? Apaan? Enggak gitu. Dia nggak mau ngaku lah intinya. Tapi yang saya sampai sekarang masih bingung adalah si keluarga saya tuh bilang sebelum berangkat sekolah, hantunya itu genderuwo taringnya sekaki. Nah pas saya sampai sekolah, emang lu lihat apaan? Setannya itu cowok, rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Loh, kok bisa sama gitu? Buset, di depan rumah gua ada hantu kayak begini nih. Ya walaupun secara probabilitas masih bisa ada kemungkinan untuk sama ya, tapi kan itu kecil banget gitu. Ini sama nih di situ. Nah si Indigo itu yang di acara artis yang saya podcast itu, dia pengen ngebaca gitu. Tapi kata dia nggak bisa, karena di rumah saya tuh nggak bisa kebaca kata dia. Itu jadi keingetan tuh. Iya. Kalau ada yang nggak kebaca atau nggak bisa dideteksi itu, misal di rumah itu ini Mas, ada pagernya Mas. Nah ini ngomong-ngomong pagar Mas.
saya nggak sebut narasumber siapa, tapi ini berkaitan dengan dunia metafisik. Orang ini magerin sini loh secara diam-diam ada. Oh iya? Iya. Jadi kayak dikasih, kan kenalan sama beliau yang nenek-nenek itu, dikasih kayak ini mas, apa, pagar gitu. Jadi kalau ada yang narasumber datang yang dia negatif, bukan orangnya negatif tapi bawa cerita pengalaman yang nggak enak atau entitasnya masih ada, itu nunggu di depan katanya, nggak bisa masuk. Duh, gue jadi merinding sumpah. Itu indigo itu bilang, sumpah gue nggak bisa lihat apa-apa di rumah lu, yang gue lihat itu nenek-nenek doang, dia bilang. Iya. Ini merinding sih. Ya itu mas yang dimaksud. Oh gitu ya? Nah, jadi kalau ini memang tanah beliau ini tanahnya di sini mas. Jadi saat tempat ini belum ada bangunan itu sudah ada, sudah nempati gitu. Jauh sebelum ini ada itu. Dan melihat siapa yang datang ke sini itu yang tak kasat mata yang dilihat. Karena kan banyak banget nih mas itu yang membawa cerita, dan ada mereka kebanyakan kan ada yang bergerombol tuh misal dari hutan atau dari gunung mas emang. Iya. Itu gerombol. Jadi ada yang modelnya kayak kera, ada yang modelnya kayak anak-anak, bukan anak kecil ya, kayak orang-orang kerdil, itu pun ada di luar. Dan jadi di luar pagar gitu maksudnya? Di luar pagar. Terus ada orang yang mungkin pernah kena penyakit-penyakit non medis tapi dia sudah sembuh tapi energinya masih, itu pun juga pernah masuk ke sini gitu. Dan mereka seperti terfilter atau terhalangi, kecuali mereka dengan tujuan baik ataupun ada satu frekuensi yang sama itu bisa masuk. Termasuk entitas yang tadi kita bahas yang tinggi gede hitam serem itu, memang wujudnya serem hitam gitu, tapi dia positif auranya, karena saat kejadian yang ibu-ibu mengandung kecelakaan itu ada empati mendalam dan menyampaikan ke sini kan melas gitu, kasihan gitu. Itu sih mas. Kalau ngomong-ngomong ini mas, satu cerita yang tidak bisa dilupakan karena nyesek, sedih banget. Ada mas itu, karena berkaitan dengan tragedi apa ataupun berkaitan dengan hal apa, maaf ya, entah itu pembunuhan apa gitu atau kejadian apa gitu. Ini sebenarnya banyak banget ya kisah itu yang makanya narasumber itu kalau cerita di RJL itu sampai nangis karena posisi dia pada saat itu antara hidup dan mati gitu. Tapi dia bisa melewatinya, dia hidup dan dia bercerita di RJL gitu. Nah, kayak harapannya kehidupan hidup kedua gitu ya. Betul, kayak misalnya dia sudah tersesat sendirian, sudah antara hidup dan mati, tahu-tahu takdir berkata lain gitu. Dia bisa nemuin orang, bisa nemuin desa, akhirnya dia hidup sampai hari ini gitu. Nah itu kan trauma yang mendalam, belum lagi ada temennya yang meninggal saat di perjalanan gitu, nggak harus di gunung terus sih. Mungkin yang pengen aku ceritain satu sih, tapi ini bukan di gunung ya. Jadi ini dosen, aku sebutnya dosen gaib sih. Jadi ada satu dosen, kita tuh lagi syuting di Jogja. Ini di Jogja ini nggak sengaja, tiba-tiba ada orang keluar nih di lokasi syuting. Mas Fajar ya kata dia. Oh iya kenapa? Foto dong mas. Oh boleh gitu. Nah habis foto, dia bilang, aku punya pengalaman horor toh kata dia. Oh di mana? Waktu jadi dosen kata dia. Oh sebentar ya kita syuting dulu nih. Gitu. Nah setelah selesai dia cerita lah. Jadi aku berpikir bahwa jangan-jangan pertemuanku saat itu adalah untuk menyampaikan pesan ini kepada penontonku gitu. Jadi si dosen ini waktu itu lagi ada kegiatan di sebuah lembaga di Jawa Timur itu yang berhubungan dengan AIDS, orang dalam AIDS gitu. Nah dalam perjalanan itu dia seperti udah ada yang mau komunikasi dengan dia gitu. Dia menganggapnya wajar karena mungkin ini bekas puskesmas atau rumah sakit, ada orang-orang yang meninggal di sana gitu. Yang tadi di video RJL Om Hao bilang itu ada kesedihan ya. Dia masih menganggap wajar, tapi ketika dia sampai di lokasi itu, dia dilihatkan ada orang gantung diri di satu ruangan. Itu dia teriak tuh, wah gitu kan. Nah akhirnya si mahasiswa-mahasiswa nanya, bu kenapa bu gitu. Dia bilang, di sini tuh dulu pernah ada yang bunuh diri ya, kata dia. Saya nggak tahu, tanya kepalanya aja gitu. Akhirnya kepalanya dipanggil, kenapa bu gitu. Tadi saya melihat di sini dapat gambaran
ada seorang laki-laki yang bunuh diri. Apa benar di sini tuh pernah ada kejadian bunuh diri? Akhirnya ditanya, emang yang ibu lihat seperti apa? Disebutin lah ruangannya, terus ciri-ciri si orangnya yang dia lihat gitu kan. Nah akhirnya si kepalanya itu ngebawa ibu dosen itu ke satu ruangan. Ruangannya yang ini bu gitu. Nah di situ ibunya merinding karena betul ruangannya tuh orange, dindingnya kalau nggak salah ya. Dan di situ dia dapat gambaran si orang itu bunuh diri. Jadi sampai dia gantung diri itu. Si kepalanya cerita lah. Jadi dulu ini si laki-laki ini memang depresi karena dia mengalami AIDS. Dan dia udah di umur 30-an, nggak ada yang mau nikah sama dia. Karena dia punya penyakit itu. Yeah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk merinding lagi nih. Di episode ini merinding mulu gue. Iya, portalnya soalnya aktif, Mas. Akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri karena dia depresi. Nah, kepalanya itu kan nggak bisa tiap hari menemani kan. Jadi tahu-tahu diketemukan sudah gantung diri. Nah, setelah kejadian itu, si dosen mencari-cari berita. Ternyata memang dulu pernah ada berita. Si Oda ini, salah satu Oda, pernah bunuh diri di sana. Gitu. Nah, aku merindingnya. Apakah ini sebuah pesan gitu loh, bahwa buat yang masih hidup hati-hati, jangan sampai kena AIDS kayak gua nih gitu. Karena kalau udah kena, ya takutnya kan imunnya menurun segala macam seperti itu ya. Nah di situ aku merindingnya sih Mas. Apakah ini jangan-jangan sebuah pesan? Karena dia itu AIDS bukan karena narkoba, tapi karena biseksual saat itu. Gitu sih. Iya. Jadi bisa disimpulkan ada ini ya Mas, pesan-pesan juga ya yang disampaikan dari mereka yang sudah tiada gitu. Iya betul sih. Iya. Atau mereka ingin bersuara kan, ibarat kata ingin menyampaikan ada beberapa kejadian yang proses menuju kematiannya itu apa ya Mas ya, tidak wajar itu ya. Apalagi kejadian di sini kan ya sebenarnya orangnya sakit gitu, tapi dengan mengakhiri itu kan berarti melawan takdir Mas. Itu kan tentu menjadi satu entitas yang dia bergentayangan dan melayang gitu di bumi tidak, di akhirat juga tidak, dan memberikan satu pesan jangan diikutin gini, sudah kena ini masih melakukan perbuatan itu gitu. Itu sih Mas kalau yang saya tangkap tadi gitu sih, karena saya coba untuk cross check ketika Mas Fajar cerita, saya coba lihat ke belakang. Memang ada itu kejadiannya? Ada. Oh mau lihat itu ya? Iya yang menggantung di tiang. Saya nggak tahu itu yang dipakai apa tali tambang atau sarung atau apa, tapi ya posisi gini sih Mas, kurus gitu orangnya. Oh kurus ya? Agak kurus gitu, dan sudah ada borok-borok sih di tubuh. Oh iya? Cak zoom soalnya. Oh bisa di zoom gitu ya? Bisa Mas, kan kayak ngelihat itu loh Mas, kayak gitu tuh loh gantungnya. Iya. Terus tinggal ditarik seret loh, lebih detailnya bisa. Iya. Gambarannya gitu. Kalau untuk menyampaikan pesan gitu, kalau menurut Om Hao, kenapa ya dia pengen ngasih pesan gitu? Karena ini Mas, kayak apa ya, mereka juga ingin ketika itu meninggal dengan kondisi tidak baik itu kan ada satu hal buruk yang mereka tuai gitu, atau karma buruk ya. Saat itu masih bisa berpesan, walaupun di sini bukan arwah atau ruhnya, itu ingin memberi atau memupuk karma baik. Jadi setidaknya meringankan ini penderitaan di sana, ataupun meringankan dosa. Dan ada memang beberapa entitas yang ketika ini kan maaf ya, ini singgasananya Mas Fajar ya. Ketika narasumbernya di sini itu kan ada beberapa entitas yang ngikut di belakangnya Mas. Iya. Yang seolah-olah ketika narasumbernya ini susah untuk bercerita ataupun sudah buntu ataupun ada satu hambatan, inilah yang kemudian masuk atau disebutnya dengan mediumisasi parsial. Jadi hanya menggunakan bibir mulut aja untuk bercerita. Jika saya amati di beberapa video ya Mas ya, karena mereka pun entitas astral itu kan bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, tapi tidak bisa berbicara. Jadi kan ada 7 lubang ya, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lubang di kepala ini, satu yang tertutup, sehingga memerlukan media lain untuk menyampaikan ceritanya.
Entah itu lewat narasumbernya atau lewat Mas Fajar sendiri juga bisa sebagai transmediumisasi gitu. Iya, karena ada salah satu timku yang katanya dia bisa lihat hantu gitu ya. Iya. Jadi tapi sekarang lagi nggak masuk. Kalau dia lari-lari tuh kita biasa tuh syuting malam kan. Karena malam tuh nggak ada pesawat ya. Nah, biasa tuh dia geser-geser ke sana tuh. Wah, ini tandanya hantunya dateng nih gitu ya. Gitu sih. Ikut nonton ataupun ikut Nah, yang lucunya kan narasumber itu hantunya beda-beda kan. Iya. Pas kita tanya hantunya datang mana, yang diceritain gitu. Emang bisa ya hantu datang pas ceritain gitu? Iya, karena terhubung dengan portal itu tadi, Mas. Di sini portalnya ya? Iya. Atau memang dia terbawa, tapi juga kalau di sini sih saya melihat masih netral ya. Jadi tidak ada entitas tak diundang gitu ya, yang dia menyerupakan dengan yang diceritakan tuh nggak ada. Jadi memang itu asli sesuai dengan entitas yang diceritakan. Atau pernah tragedi apa, atau yang pernah mengalami satu peristiwa apa gitu sih, Mas. Gitu. Bahkan ada juga beberapa yang itu secara tidak langsung juga dirasain kru. Jadi nggak hanya Mas Fajar saja. Gitu. Gimana, Pak? Yang dirasakan kru atau teman-teman lain gitu. Iya. Dan dalam proses editing ataupun dalam proses pemilahan itu bahkan mereka pun juga hadir untuk melihat, setidaknya untuk mengoreksi atau mengontrol ini itu sejauh mana gitu. Itu juga ada sih, Mas, yang nampak gitu. Berarti kalau cerita settingan itu nggak bisa ketahuan ya? Iya. Kalau dari Om Hao melihat ya? Iya, kalau maaf kata ya, misal settingan itu kosong, Mas. Oh, besok apa kita bikin aja? Preview kosong-kosong. Preview podcast mana yang settingan? Atau gini, Mas, bisa entitas semu, Mas. Semua tuh gimana? Palsu. Jadi misal nyertakan tentang pocong biru gitu ya, misalkan gitu. Itu ada di belakangnya, tapi itu yang diceritakan di sekelilingnya mencoba memanipulasi. Okay. Bukan itu sosok ada, menyerupai. Iya, bukan itu ada di suatu tempat lain, misalkan diceritakan pocong biru itu ada di Jawa Tengah bagian mana itu nggak ada di sana, nggak nembus. Yang ada di sekitarnya berubah. Karena ada satu kepandaian mereka kan memanipulasi, Mas. Ataupun bisa mengcopy paste sesuai dengan yang mereka ingin tampilkan, atau sekedar membaca pikiran orang tersebut gitu. Nah, ini sebelum penutup nih, Mas, ada cerita yang paling seram tidak? Yang menakutkan. Dan apakah ceritanya itu berkaitan dengan tempat tertentu, yang mana selain tadi kan tragedi-tragedi ini mungkin bikin penasaran Mas dan tim ingin mengunjungi secara langsung gitu. Ya, kalau yang menyeramkan itu sama berkesan sebenarnya hampir semuanya ya. Iya. Tapi mungkin yang paling berkesan itu yang akhirnya jadi buku tuh, Hilang Dalam Dekapan Semeru ya. Iya, ini ya, Mas ya. Iya, karena ada 3 orang yang pergi ke Semeru, justru yang mengajak itu dan yang paling sudah pernah ke Gunung Semeru akhirnya hilang gitu. Nah, yang bocah-bocah ini masih justru yang selamat pada akhirnya. Nah, yang jadi misteri itu adalah hilangnya itu di puncak Gunung Semeru dan hanya izin buang air kecil aja gitu. Gue izin buang air kecil dulu ya. Pas ngadep tuh udah nggak ada lagi orangnya sampai hari ini gitu. Dan ketika sudah mulai frustasi karena kehilangan teman, karena tim SAR kan mencari kan, menyusur saat itu, sudah mulai frustasi, mereka iseng lah main jelangkung gitu. Dan di luar dugaan yang masuk menulis itu justru nama temennya yang hilang. Dan pas ditanya, lu udah meninggal apa masih hidup? Ditulis tanggal, kalau nggak salah 4 Januari 2002, itu seminggu yang lalu. Berarti maksudnya sudah meninggal. Dan ketika ditanya, ciri-ciri lu kayak gimana? Disebutin sama semua. Dan di situ dia bilang, gue pulang. Disebutin ada nama 2 keluarganya ya. Si ini nangis, ibu nangis gitu. Pulang maksudnya gimana? Apa dia udah meninggal terus dia pulang lihat ibunya nangis, apa ini gimana gitu? Pada saat itu bingung lah. Dan yang bikin paling berkesan adalah ketika podcastnya naik, teman pendakiannya yang saat itu kena tragedi, yang mereka kenal di jalan tuh, nonton video itu dan mereka bertemu lagi setelah 20 tahun setelah tragedi ini
nggak ketemu gitu. Reunian gitu Mas? Betul, tapi reunian dalam tanda kutip sedih ya. Iya. Karena mereka ngalamin sebuah tragedi dan satu-satunya foto yang memfoto itu orang itu yang ada di puncak itu almarhum yang foto dia gitu. Tapi lucunya menurut narasumber kita si Arif, setiap semua hal yang berkaitan dengan Daris itu seakan-akan dipersulit kalau menurut dia agar ujung-ujungnya dipertemukan gitu. Seperti fotonya itu akhirnya si orang tadi yang memfoto di Gunung Bromo itu dia tragedi, jatuh, tulangnya patah, kameranya rusak semua. Bahkan dia nyaris mati juga di gunung itu. Jadi anu ya Mas ya, ada sisi humanisnya ya, peristiwanya ke bawah sampai kemudian satu peristiwa yang berkesan dan dituliskan dalam buku. Betul. Itu ya dibukukan ya. Iya, ini ngomong-ngomong pernah ke Semeru Mas? Itu dia, makanya kan kita tadinya pengen melihat ke, kan di sana itu juga ada yang menemukan gitu, DM ya, bahwa ada nisan dari almarhum itu sudah dibuat ternyata oleh teman-teman kantornya. Cuman sudah beberapa tahun ini kan Gunung Semeru belum bisa dikunjungi ya. Iya. Makanya semoga cepat pulih kembali jadi kita bisa ke sana gitu. Langsung ngecek ke lokasi ya. Pengen banget sih. Itu bahkan kita udah dari tahun kapan ya? Coba kita ke Semeru zaman Covid tuh. Wah, tutup. Putar balik lagi. Iya, hampir tahun nih Mas itu soalnya. Ini Betul. Udah lama banget sih. Iya, erupsi terus ya. Sudah, nanti masih ada beberapa lokasi yang harus dikunjungi nih. Selain Semeru ya tadi sama ke lokasi yang pernah terjadi tragedi atau dark tourism gitu ya. Udah, ini kita tutup dulu Mas Fajar. Diucapkan banyak terima kasih. Thank you Om Hao ya. Senang banget nih bisa collab sama Om Kabar-kabar Hao. kalau ke Jogja juga. Siap. Iya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah mendukung Kisah Tanah Jawa dan obrolan santai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua, RJ5 dan obrolan santai dan KTJ. Ya, biar segera 3 juta dan kita KTJ juga 3 juta dan Opsan segera 100.000 lah. Gitu. Dan kalau ada iklan yang kuning-kuning jangan di skip karena itu nyawa buat kita. Tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Like, share jika kalian suka. Dan ini kata tutup, Mas. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ciao.